Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Kalista dari kelas 1211. Saya di sini akan menjelaskan tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob. Reaksi respirasi aerob melibatkan penggunaan oksigen secara sederhana adalah C6H12O6 glukosa bereaksi pada 6O2 menjadi 6H2O bereaksi terhadap 6CO2 menjadi energi ATP sebesar 36/38 ATP. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob ialah respirasi yang membutuhkan energi, sedangkan respirasi anaerob ialah respirasi yang tidak membutuhkan energi. Kedua, respirasi aerob terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Ketiga, respirasi aerob menghasilkan energi yang tinggi sebesar 38 molekul ATP, dan respirasi anaerob menghasilkan energi yang rendah sebesar 2 molekul ATP. 4. Tahapan respirasi aerob yaitu glikosis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Pada tahapan respirasi anaerob ada glikosis dan transport elektron. Kedua, perbedaan respirasi anaerob alkohol dan laktat. Fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tape dan minuman anggur. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju dan yogurt. Akseptor elektron fermentasi alkohol yaitu asetaldehida, akseptor elektron fermentasi asam laktat yaitu asam pirufat. Hasil fermentasi alkohol setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Reaksi sederhana fermentasi alkohol adalah C6H12O6 yaitu glukosa menjadi 2 C2H5OH yaitu alkohol, atau etanol bereaksi pada CO2 yaitu karbon dioksida bereaksi terhadap 2 ATP. Hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP reaksi. Sederhananya C6H12O6 yaitu glukosa menjadi 2 C3H6O3 yaitu asam laktat dan 2 ATP. Dan selanjutnya mekanisme respirasi aerob ada 4, yaitu yang pertama glikosis atau penguraian gula, yaitu reaksi pengubahan bahan bakar organik menjadi 2 molekul asam pirofat yang terjadi di sitoplasma. Yang kedua, dekarbosilasi oksidatif, yaitu reaksi pengubahan molekul asam pirofat beratom 3C menjadi asetil-CoA beratom 2C yang terjadi di matriks mitokondria. Yang ketiga, siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan asetil-CoA menjadi asam sitrat yang terjadi di matriks mitokondria. Dan yang terakhir, transport elektron, yaitu reaksi penggabungan elektron dengan ion hidrogen yang terjadi di bagian kristal atau membran dalam mitokondria. Mekanisme respirasi anaerob menguraikan molekul organik seperti glukosa untuk menghasilkan energi. Pada fermentasi alkohol terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti ragi yang mengubah pirufat menjadi etanol dan karbon dioksida, sedangkan pada fermentasi asam laktat pirufat diubah menjadi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Hal ini terjadi jika katabolisme gula membentuk ATP melebihi pasokan oksigen dalam darah. Sekian dari saya penjelasan tentang metabolisme, katabolisme karbohidrat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.